Newsman Opinion. Mitra bisnis Presiden Jokowi menaruh perhatian kepada langkah Badan Intelijen Negara yang menjalankan metode vaksinasi COVID-19 secara door-to-door. Menurut Presiden, cara itu harus dilanjutkan guna mempercepat pencapaian herd immunity. Pasalnya, meski hingga akhir minggu lalu Indonesia memiliki stok vaksin 137 juta dosis, namun yang sudah disuntikan baru 54 juta dosis sehingga stok vaksin menumpuk di puskesmas-puskesmas. Apa pendapat serta saran Anda jika pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara door-to-door? Kami tunggu di 6339160, 6339160. Itu pendapat saya bagus, ya Presiden langsung turun tangan. Cuma di lapangannya itu implementasinya belum tentu seperti yang diharapkan oleh Pak Presiden. Contoh aja itu premanisme di pelabuhan. Ya seminggu 2 minggu masih berjalan bagus, tapi setelah minggu ketiga tidak ada lagi. Ya udah, kamu minta ke Presiden aja, begitu di lapangan kata supir. Nah ini juga mungkin begitu, seminggu 2 minggu sih mungkin, tapi ke depannya 3 minggu belakang hilang. Sayang itu duit rakyat yang dibelanjakan negara. Mungkin ini perhatian aja buat Presiden. Di lapangan itu tidak seperti yang diharapkan. Gitu aja, implementasi di lapangan perlu diperketat. Dan orang-orangnya harus yang benar-benar tulus untuk membantu negara ini. Kebetulan kan pernah itu yang antar orang tua ke dapat vaksin ke puskesmas. Jadi dia yang orang yang meriksa kesehatan itu tensi darah itu cuma 1. Yang nyuntik itu 3 orang. Nah di orang itu kan cepet ya, suntik sebentar dong. Yang lama itu orang yang buat meriksa kesehatan itu, jadi nggak seimbang. Jadi menurut saya sih mungkin di puskesmas itu harus dipercepat. Kemarin saya juga lihat antrian banyak banget, orangnya jalannya lama. Jadi entah kekurangan tenaga atau mereka petugasnya itu nggak seimbang atau gimana, itu juga harus diperbaiki. Yang kalau ke rumah-rumah menurut saya sih ya kalau bisa ya bagus gitu aja, cuman ya perlu perbaikan lah. Oke, makasih. Kalau door to door bagus juga ya, tapi saya pikir lebih bagus kalau seperti di Saudi Arabia tuh. Mulai hari ini kan di Saudi Arabia orang yang ingin menumpang kendaraan umum, masuk mall, pokoknya ke tempat-tempat wisata umum itu harus menunjukkan kartu vaksin. Jadi diwajibkan vaksin. Kalau nggak vaksinnya nggak bisa numpang kendaraan umum, nggak bisa apa. Di Pakistan lebih hebat lagi, orang yang tidak mau divaksin diblokir tuh mobile phone-nya, nomor HP-nya tuh diblokir dan nggak bisa masuk ke mall. Bahkan pegawai negeri yang tidak mau divaksin dipotong gajinya atau nggak dikasih gaji. Jadi itu harus dipaksa supaya mau. Kalau di Indonesia nih saya lihat di kampung banyak orang yang nggak mau divaksin, katanya kalau divaksin malah sakit, nggak divaksin sehat. Padahal lari tuh ke sawah. Saya lihat di kampung tuh di Pekalongan, nggak mau divaksin, lari semua, pada lari ke sawah, sembunyi di sawah, seperti di Saudi Arabia atau di Pakistan lah kalau begitu. Terima kasih. Setuju saja ya, itu yang penting tenaga medisnya dulu, itu tenaga untuk membuat suntik vaksinasi tadi ready apa enggak. Sampai sekarang pun banyak masyarakat yang ngantri. Jadi tenaga medis yang belum siap ini, kerjanya juga dibatasin. Kadang-kadang dari jam 8 sampai jam 1 sudah selesai. Nah itu yang saya rasa bukan kesalahan dari MUR atau batu, bukan 100% kesalahan dari niat masyarakat. Masyarakat masih sampai hari ini sih mungkin cukup antusias. Kadang-kadang kita mau daftar juga susah posisinya, harus bagaimana gitu. Lalu untuk yang saat ini yang lebih tertarik banyak kan masyarakat sekitar perkotaan, itu pun walaupun tidak 100% semua. Nah yang pedesaan, yang di arah perkampungan itu masih belum terjangkau sama sekali. Lagi pula orang perkampungan takutlah dengan isu berbagai macam, katanya nanti begitu suntik vaksin takutnya sakit, takut mati dan lain-lain. Jadi ekstrim lah.
sosialisasi itu yang belum disampaikan oleh semua, diterima oleh semua masyarakat, lebih terima daripada berita-berita bohong yang mereka telan bulat-bulat sampai hari ini begitu. Terima kasih. Itu puskesmas diadainnya cuma hari Rabu sama Kamis. Dan daftar tuh di puskesmas tapi disuntiknya di sekolah negeri. Kalau bisa setiap hari jadi nggak sampai ratusan orang gitu Pak. Senin sampai Sabtu lu gitu ya diadainnya. Kecuali Jumat kali setengah hari sedikit. Itu aja. Ya, saya sangat mengapresiasi sekali. Itu kalau perlu tidak hanya BIN saja. Semua lembaga, semua kementerian yang belum menjalankannya supaya semuanya vaksin ini terpenuhi target pemerintah. Jadi semua masyarakat dari umur seharusnya dari lansia sampai anak-anak divaksin semuanya, COVID ini cepat berlalu. Saya sangat setuju sekali, sangat apresiasi. Terima kasih. Ya, saya usulkan dari sini, saya melihatnya gini loh. Pelaksanaan vaksin ini menurut saya masih lelet, padahal stoknya banyak. Ya, selama ini yang saya tahu, kebetulan saya juga pengurus RW di lingkungan saya, terutama nakes ini agak susah. Kami agak susah mendapatkan nakes dalam hal membantu vaksinasi. Sehingga kami sendiri swadaya untuk menyiapkan nakes tersebut. Itu satu. Kedua, kalau hanya melibatkan TNI, Polri, dan BIN ini masih terbatas menurut saya. Libatkan semuanya. Karena di lingkungan kita saja orang masih mencari-cari vaksin ada di mana ya. Sementara stoknya kan banyak kan. Nah ini persoalannya menurut saya. Di daerah kami juga kemarin dari berbagai ormas atau apa gitu ya, langsung bekerja sama dengan misalkan perusahaan besar, PT yang ada di kawasan industri. Kebetulan saya di Cikarang. Jadi ini yang digalakan. Masing-masing kawasan industri ini membantu juga gitu. Ya ini saya lihatnya harus sepertinya inisiatifnya itu dari warga justru, bukan dari pemerintah. Pemerintah hanya mengedepankan TNI, Polri, dan BIN. Sehingga TNI Polri sendiri kan saya lihat masih kewalahan. Nah ini yang saya setuju dengan pembicara sebelumnya. Untuk ini melibatkan semuanya. Supaya cepat, agar herd immunity-nya cepat tercapai di Indonesia. Terima kasih. Kalau saya punya pandangan sih ya, pemerintah kita menjalankan COVID ini menangin agak banyak tidak tepat sasaran. Pemerintah daerah pusat Jakarta ya kacau. Kayak kemarin PPATK, masa jalan ditutup? Apa hubungannya sama ya menangin COVID? Emang orang naik mobil mau nurun ngobrol di jalanan. Jadi banyak sasaran nggak tepat, kacau aja semuanya. Pejalan kaki semua, bawa mobil semua kena. Maka saya nilai banyak kacaunya. Dan terima kasih. Nah, lucu juga ya. Katanya lebih vaksin-vaksinnya. Tapi di pemberitaan media elektronik kita lihat banyak kekurangan tuh. Di Sumatera, nggak usah yang jauh-jauh deh, kayak di Bandung saja kekurangan. Ya kan, bingung itu. Kenapa pemerintah itu supaya tidak susah-susah, salurkanlah kemana, biar swasta yang kelola juga. Ya kan, nggak perlu pemerintah, jadi gampang. Setiap masyarakat yang akan berkunjung kemana, mereka lihat ada vaksin, mereka inisiatif dengan sendirinya. Kok sekarang ini sampai hari ini masih sulit, ya kan? Kayak BIN, door to door, apa kerjanya doh, sesuai kapasitasnya. Jadi kembali lagi, salurkanlah ke apotek, kemana, setiap orang mau beli obat, mereka akan melihat, oh vaksin saya belum nih. Nah, saya inisiatif masyarakat sendiri. Intinya, cobalah media elektronik kita lihat pemberitaan kosong, tutup. Nggak usah jauh-jauh di Bandung saja gitu. Ini katanya banyak, sampai BIN door to door. Ya kan, jadi kembali lagi cobalah. Pemberitaannya itu yang benar lah. Jadi rakyat ini nggak rancu mendengar dan melihatnya. Begitu saja, makasih. Gini, kalau di puskesmas itu tempatnya terlalu sempit, antrinya seharian. Maksudnya itu kalau ada tanah kosong yang luas itu, setiap RW satu pangkalan itu lebih efektif daripada ke rumah-rumah. Nanti lurahnya, RT RW itu harus sosialisasi juga biar masyarakat pada tahu. Makasih. Sebetulnya untuk door to door itu cukup efektif.
tapi dia akan menghabiskan banyak biaya dan waktu. Ya, jadi kalau pendapat saya, opini saya sebetulnya mungkin kalau misalnya ada semacam klaster gitu ya, RT atau RW, nah itu mereka ngepost atau perbanggalan di itu pintu keluar masuk dari klaster tersebut. Ya, tapi memang tidak semua daerah itu kan seperti itu ya. Tapi kalau door to door kayaknya sangat merepotkan tenaga kesehatan, karena kan vaksin-vaksin harus kondisi dingin ya, membawanya itu kan nggak gampang. Kalau di kota besar dari satu rumah, dari si pintu ke pintu jaraknya cuma berapa meter, tapi kalau di desa itu lebih sulit lagi ya. Kemudian kalau misalnya di daerah-daerah pegunungan, nah itu lebih sulit lagi ya. Itu opini saya. Makasih. Itu memang kalau door to door itu sangat bagus, tapi itu memakan waktu dan tenaga dan biaya yang sangat besar. Sebaiknya door to door-nya bukan door to door, tapi RT to RT atau RW to RW. Jadi puskesmas merasa terbantu karena memang puskesmas ini kan kapasitasnya terbatas. Seperti di tempat saya itu RW itu kantornya gede tapi nggak pernah dipakai. Alangkah baiknya harus dimanfaatkan untuk vaksin. Jadi menghemat waktu, menghemat tenaga. Terima kasih. Door to door itu hanya mimpi kali sebagai warga biasa. Saya sendiri kemarin vaksinnya di Kokan, di mall, karena ada fasilitas dari salah satu perusahaan asuransi yang mensponsori saya, sehingga saya dapat vaksin di Kokan, di mall. Hari ini saya 3 bulan kemudian disuruh datang ke puskesmas yang nggak jelas alamatnya, jauh sekali, dan itu kayak dipersulit sayanya gitu. Saya kan pakai AstraZeneca ya, jadi di September besok, kemarin kan 3 bulan setelah itu saya baru bisa vaksin lagi, tapi dilempar ke puskesmas yang saya nggak tahu keberadaannya. Itu kan sama juga mempersulit saya gitu loh. Kalau apalagi di tanggal itu mah mimpi kali gitu ya. Apa sih? Kalau puskesmas itu ngelayan yang penyakit reguler aja udah sibuk, udah numpuk, ditambah vaksin, tambah kerjaan, tambah stres. Kalau bisa itu aparat negara siapa saja kan, ada tentara yang itu dilatih biar bisa jadi tenaga kesehatan, nanti bisa digelar di lapangan yang luas, siapa aja bisa. Makasih. Kalau menurut pendapat saya itu bagus-bagus saja ada door to door. Tetapi yang sudah existing harusnya terus tetap diadakan gitu. Jangan nanti besoknya nggak ada lagi. Misalnya di mall A ada setiap hari, tiba-tiba hilang gitu. Nanti ada lagi. Nah itu yang bikin pusing. Orang juga pada masyarakat sebanyak yang mencari di mana lokasi itu, apalagi dengan daftar yang ribet gitu. Jadi akhirnya pada nggak jadi gitu mau vaksin. Tapi saya lihat di puskesmas itu malah berjubel, dibatasin. Kasihan orang-orang tuh sampai jam 3 subuh ambil antrian gitu. Itu tolong diaudit lagi gimana cara pelaksanaannya. Gitu aja Pak. Baik, terima kasih Mitra Bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.